warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya semangat dalam menjalani perkuliahan nih ya. Selamat datang di Kompas Kampus X Ngopi VIP atau Ngobrol Penuh Inspirasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Hikmah Amel, mahasiswa semester 3 Teknologi Pendidikan, selaku host yang akan menemani kalian dalam podcast kali ini. Nah, tentunya saya tidak sendirian ya teman-teman. Saya bersama dengan seorang narasumber yang tentunya sangat hebat dan memiliki pengalaman yang luar biasa nih, yang akan menemani kita dalam podcast kali ini. Nah, teman-teman VIP mungkin belum mengenal nih, namun teman-teman TEF sudah tidak asing nih dengan beliau ini. Nah, langsung saja boleh perkenalan diri dulu, Mas. Halo, perkenalkan saya Muhammad Hilman Abernari, biasa sering dikenal sebagai Hilman. Saya dari angkatan 2020, Teknologi Pendidikan. Oke, nah Mas Hilman ini sendiri juga merupakan salah satu mahasiswa yang lolos diterima MSIB di Rumah Rakyat DPR RI loh teman-teman. Nah, sobat-sobat fit kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu mengenai tips lolos MSIB khususnya untuk mahasiswa TEP, serta gimana sih caranya membuat portofolio dan CV yang menarik atau stand out nih teman-teman. Pastinya ini akan sangat bermanfaat ya buat kalian yang akan mempersiapkan pendaftaran MSIB. Nah, sebelum kita mulai nih Mas, aku mau tanya lebih dahulu nih mengenai pengalaman-pengalaman Mas Hilman saat kuliah dulu di semester awal nih. Mungkin kayak Mas Hilman aktif di organisasi apa atau komunitas apa, atau mungkin juga Mas Hilman sempat mengikuti kerja sambil kuliah gitu Mas mungkin. Boleh diceritain sedikit Mas? Oke, mungkin sedikit tapi cukup panjang ya. Oke. Kalau dulu pengalaman saya di awal kuliah, saya dulu mengawali dengan bergabung dengan himpunan mahasiswa departemen yang dulu masih HMJ ya di tahun pertama saya masuk kuliah. Di sanalah saya banyak mengasah diri, hard skill maupun soft skill. Dan juga di sana juga saya berkesempatan untuk menemui salah satu mitra ya, atau mungkin saat itu akhirnya saya bisa bekerja di sana di salah satu agensi kreatif di Digi Studio. Utamanya di sana kami mengerjakan branding seputar visual effect atau visual video untuk keperluan instansi. Seperti saat itu yang pernah saya kerjakan adalah dari Pertamina, dari Nippon Paint, dan juga beberapa instansi besar lainnya. Utamanya di sana saya mengawali karir di agensi itu juga karena tekunnya saya di dunia kuliah. Salah satunya dari mata kuliah MGV kalau teman-teman tahu ya. Oh iya. Jadi dari sana saat itu berawal dari suka ya, terus akhirnya saya mulai mengasah sedikit demi sedikit, akhirnya berkembang 3 tahun kurang lebih. Akhirnya setelah itu kuliah dengan kerja dengan himpunan. Cukup sangat ultraman sekali. Sampai mohon maaf hari ini suara saya agak kurang ya mungkin. Saat itu juga dengan bekerja saya di tahun selanjutnya setelah maba saya. Di tahun selanjutnya saya memulai untuk menjadi ketua himpunan. Jadi berkesempatan untuk menjadi ketua himpunan. Jadi saat itu pikirnya saya, ketika maba saya sudah belajar bagaimana cara bekerja. Di tahun berikutnya saya lebih pengen mengasah skill untuk bagaimana cara memanajerial tim. Jadi di sana saya ingin mengembangkan potensi diri saya ya terutama. Dengan banyaknya proker, dengan banyaknya pekerjaan yang macam-macam ya, jadi membuat diri saya lebih adaptif dalam berbagai hal. Utamanya saat itu setelah momen bekerja saya berhenti karena saat itu momennya KKN. Jadi karena KKN saya nggak bisa full time lagi di kantor. Jadi saya memutuskan untuk mengundurkan diri dan ya melanjutkan masa studi saya. Setelahnya karena sudah tidak bekerja, yang mana saat itu alhamdulillahnya saya bisa kuliah dengan uang sendiri melalui bekerja.
Setelahnya saya mulai risau, ya kan. Bagaimana ini dunia after gak punya uang dari kerja sendiri kan. Akhirnya memulai apa ya saat itu meminta restu kedua orang tua untuk daftar MSIB. Dan ya alhamdulillahnya saat itu saya berkata seperti ini, ya ibu, kalau diperbolehkan, karena saya sudah pernah merasakan dunia agensi atau instansi kantor gitu ya. Saya pengen nyoba ruang lingkup pemerintahan gitu. Ya alhamdulillahnya tanpa disengaja, ya mungkin dengan segala persiapan yang sudah disiapkan ya akhirnya alhamdulillahnya saat itu keterima di MSIB DPR RI. Kurang lebih begitu sih. Sampai akhirnya di semester 9 ya alhamdulillah saya baru selesai sidang. Mungkin waktu yang eh molor ya istilahnya, kalau kata teman-teman saya, kalau waktu paling tepat ya mungkin bisa 3,5 4 tahun, tapi ya kita masing-masing punya alasan akan hal itu ya mungkin itu. Oke, wah ternyata pengalaman Mas Hilman ini cukup banyak banget ya teman-teman. Nah, menurut Mas Hilman sendiri nih, seberapa penting sih pengalaman-pengalaman waktu kuliah itu untuk lolos MSIB itu sendiri, Mas? Oke, pertanyaan seberapa penting. Ya, kalau kita bedah ya, bagaimana nantinya kita bisa lolos di MSIB atau berkesempatan lolos di MSIB. Patut diketahui oleh teman-teman ada step by step diantaranya, seperti preparation teman-teman. Saat teman-teman mendaftar, memilih posisi gitu ya, dan instansi yang akan didaftar. Tidak cukup di sana, teman-teman juga harus mempersiapkan CV, portofolio. Istilahnya ini yang mengantarkan sebelum proses interview ya. Jadi sebelum nantinya teman-teman berkesempatan untuk masuk di proses interview atau tanya jawab tes dan sebagainya macam, yang mengantarkan terlebih dahulu adalah CV teman-teman. Jadi seberapa banyak ataupun sedikit, tapi kalau itu sangat mengena dan teman-teman bisa ekspertis di sana, menurut saya itu bisa lebih memperbesar peluang teman-teman untuk masuk ke MSIB. Oke. Nah, kan Mas Hilman pernah magangnya MSIB-nya itu di Rumah Rakyat di DPR RI kan ya, Mas? Bisa diceritain sedikit nih, Mas. Waktu itu Mas Hilman kerjanya di bagian apa? Terus pengalaman yang didapat di sana seperti apa gitu, Mas? Oke. Jadi saya dulu awalnya mungkin cerita sedikit ya sebelum masuk ke DPR RI. Ini dapat ilmunya dari temen sih, cuman istilahnya saat itu saya tahu itu keliru, terus dapat ilmu dari teman-teman, jadi mungkin bisa saya sampaikan juga untuk tips and trick ke teman-teman. Oke. Jadi kalau nggak salah di MSIB itu kita bisa memilih 22 instansi yang bisa kita daftar. Iya. Di sana ternyata untuk memaksimalkan apa ya opportunity yang kita miliki itu nggak bisa kita cuman daftar ke instansi yang kita mau. Kayak kalau teman saya itu memetakan 5, 5, 10, 2. Kenapa? Karena kalau dulu teman-teman mungkin pernah daftar pas PTN ya. PTS gitu ya. Istilahnya kan memetakan mana yang paling dream kampus. Kayak ini ya bulan 1, bulan 2 gitu. Pun juga MSIB menurut saya itu juga sangat berlaku. Jadi teman-teman bisa memetakan 5 untuk yang paling teman-teman minati, itu dulu dari bidang studi tapi ternyata masih relevan, gak masalah. Terus 5-nya bisa teman-teman pilih yang selinier di top tier-nya. Dan 10 mungkin teman-teman bisa pilih yang instansinya sedikit lebih bawah, memperbesar peluangnya. Sisanya yang 2 teman-teman bisa memilih yang penerimaannya besar dan meskipun instansinya kecil tapi istilahnya teman-teman bisa masuk terlebih dahulu. Peluangnya besar lebih dahulu. Masuk ke DPR RI. Jadi saat itu pas saya daftar tidak seperti yang saya ucapkan di awal. Karena saat itu saya belum tahu ilmunya. Jadi di antara teman-teman saya yang saat itu mendapat kesempatan untuk interview dan sebagainya macam, saya baru dapat info untuk keterima di DPR RI itu pas
Hamin 1 minggu kayaknya. Waduh, deket banget. Iya, deket banget. Jadi saat itu sudah overthinking duluan. Yang mana kalau teman saya bilang kalau daftar MSIB itu yang penting udah mempersiapkan diri, berdoa. Jadi kesempatan itu kan bertemu dari persiapan dan kesempatan yang ada. Itu bisa disebut beruntung. Nah, akhirnya masuklah saya di DPR RI, sekjen DPR RI, sorry, untuk posisi saya ya. Saya masuk di posisi pusat pengembang potensi kalau di sana. Tapi dalam posisi magang saya itu masuknya di asisten pengembang teknologi pembelajaran. Jadi ya, saya sangat bersyukur. Padahal di momen sebelumnya itu saya kepengin banget masuknya di Komisi 10 gitu. Kalau mungkin saat itu pengen masuk ke Humas atau mungkin ke TV Parlemen. Tapi ternyata Tuhan memilihkan yang tepat. Tapi itu bagiannya kita bisa milih sendiri atau gimana tuh? Nah, kalau di MSIB di satu instansi yang sama itu teman-teman bisa memilih lebih dari satu posisi. Misal di sekjen DPR RI saya itu membuka berapa ya? 25 mungkin. Kalau nggak salah 20 posisi. Jadi teman-teman bisa memilih di antara salah satunya yang teman-teman yang sangat linear saja. Dan saat itu akhirnya ya saya berpeluang untuk keterimanya di asisten pengembang teknologi pembelajaran itu. Kalau ditanya di sana kerjanya ngapain, saya saat itu berfokus pada tim pengembang media. Karena memang portofolio mayoritasnya tidak jauh di pengembangan media. Ya, meskipun saat itu saya punya pengalamannya itu untuk pengembangan 3D ya. Tapi alhamdulillah punya sedikit-sedikit ilmu atau mungkin pengalaman di bidang editing gitu. Jadi kalau ini juga informasi prodinya pendidikan non keguruan ya. Iya. Jadi di instansi pemerintah ataupun corporation pasti memiliki tim pusat pengembang SDM, pun juga di parlemen ya itu punya pusat pengembang SDM legislatif. Jadi saat itu yang saya kerjakan adalah temuan masalahnya yang istilahnya diberikan oleh pimpinan untuk dibikinkan sebuah pelatihan atau serangkaian bahan ajar gitu ya. Itu untuk melatih pengisian SKP. Jadi saat itu temuannya untuk mengisi pengisian SKP itu mayoritas orang-orang bingung gimana yang ngisi SKP ini. Kok lihat tutorial di YouTube itu panjang banget. Padahal kita cuma butuh inti-intinya aja. Gitu. Dari sanalah saya bersama tim mengembangkan 3 bahan ajar. 3 bahan ajar ini diperuntukkan untuk pimpinan, pertama itu pimpinan, terus bawahnya pimpinan, dan paling bawah itu jabatan fungsional. Pimpinan, administrasi, jabatan fungsional. Jadi 3 segmen di kategori itu. Iya itu. Oke, jadi pengalamannya Mas Hilman ini ternyata sangat luas banget ya teman-teman ketika magang di Rumah Rakyat atau DPR RI. Nah, magang di sana otomatis Mas Hilman kan bertemu dengan teman-teman TEP mungkin dari universitas lain atau mungkin dengan prodi lain gitu ya Mas. Nah, apakah ada kesan tersendiri gitu Mas dengan bertemu mereka gitu Mas? Kesan tersendiri mungkin apa ya? Mungkin kalau kita kebiasaan di teknologi pendidikan Universitas Malang ya, mayoritas itu kalau boleh saya unggulkan masa dari TEP itu ditahan banting. Nah, itu bisa dibanggakan atau enggak ya? Tapi menurut saya itu kita di instansi jadi punya value yang lebih menurut saya. Kalau boleh saya bilang. Kalau kesannya mungkin itu apa ya? Bahagia, tapi lebih ke wah saya bisa kolaborasi di antar bidang lintas jurusannya dan ternyata bisa gitu. Terutamanya saat itu saya menjadi ketua di
tim lead dari tim media pembelajaran di saat itu. Ini mungkin itu aja sih. Ya. Oke, keren banget Senang ya. karena bisa kolaborasi. Ya. Jadi makin banyak relasi gitu ya Mas ya. Oke, sekarang kita masuk ke inti topik utama nih Mas. Apa sih tips utama dari Mas Hilman nih untuk teman-teman yang mau daftar MSIB? Kalau tips dari saya yang pertama itu daftar teman-teman. Ini terkesan sepele tapi teman-teman saya dulu itu sekian banyak itu karena mereka nggak daftar, jadi mereka nggak masuk MSIB. Saat itu karena saya juga cukup berani di antara teman-teman yang saat itu masih sibuk KKN, bukan masing-masing di KKN-nya ya. Saat itu saya pikir masa cuman berhenti di sini, pengalamannya nggak eksplor lagi di semester sudah bertambah tua itu. Sudahlah saya ambil kesempatan berani untuk daftar. Di sana kalau teman-teman tanya preparation-nya apa aja, yang pasti kalau teman-teman selainnya kita kalau daftar magang atau kerja ya, yang terpenting itu kurikulum apalagi ilmu bidang teknologi pendidikan ini kalau saya rasa ilmu tak nampak. Kalau kita bilang kita bisa merancang pembelajaran, gamifikasi atau apapun itu kan kaitannya dengan depannya. Dan mungkin kalau di CV di highlight atau istilahnya kalau teman-teman saya itu nge-kategoriin gitu ya, apa aja sih yang terpenting kalau kita masukin di CV gitu kan ya. Pun juga sekarang ya mungkin saya ngomongnya ini untuk diri saya sendiri juga karena sekarang lagi cari kerja. Yang paling penting itu adalah satu, kalau bisa CV-nya ATS. Sekarang itu yang lagi tren atau memang benar-benar paling dipertimbangkan kalau di instansi itu CV-nya kalau bisa ATS. Opsional kalau mau juga bisa pakai bahasa Inggris. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting hindarin tipu. Biasanya teman-teman yang penting nulis dulu lah gitu. Tipu enggak masalah gitu. Tapi itu juga apa yang menjadi poin pertimbangan tim HR atau tim-tim yang menyeleksi lainnya. Istilahnya untuk melihat seberapa detail kamu dalam pekerjaan segala macam itu juga diukur. Setelahnya biasanya kita itu sebagai mahasiswa banyak kegiatan tapi tidak terdokumentasikan apalagi ke dalam CV. Pun seperti saya pribadi. Jadi ternyata kalau saya sekarang lihat ataupun kemarin coba tarik ke belakang, ternyata itu pengalaman-pengalaman teknologi pendidikan tuh kalau mayoritas yang paling banyak divisualkan sama teman-teman saya. Itu kalau kaitannya dengan fasilitator, learning fasilitator gitu ya. Kalau teman-teman pernah menjadi asisten praktikum, asisten dosen, mungkin itu foto mungkin bisa dilampirkan di portofolio gitu. Sertifikatnya mungkin. Dan di sana juga dijelaskan Anda sebagai role itu, jabatan itu ngapain aja. Dan biasanya teman-teman itu kalau di awal itu cuma nyantumin posisinya apa sampai tahun tanggalnya kapan selesai, tapi tidak menyantumkan detail job desk yang dilakukan di sana. Yang sebenarnya itu bisa menjadi poin plus teman-teman untuk bisa outstanding di antara teman-teman pendaftar lainnya. Seperti mungkin kalau kita sebagai teman-teman himpunan ya, di sana manajemen waktu ya. Pun di sana berapa program kerja yang dilaksanakan itu kan banyak. Nah, yang terpenting adalah teman-teman menuliskan dengan rumus. Kalau teman-teman saya bilang job desk-nya apa, value yang didapat dari role job yang teman-teman jalankan itu apa. Seperti misal prokernya ada 8 nih, 3-nya nasional, 5-nya jurusan. Dari 8 proker
didapati total sekian peserta dengan mencukupi target indikator kinerja utama kayak gitu sebagai macam. Jadi kan di sana dapat apa ya, sebagai HR itu membayangkan, oh ternyata dia punya pengalaman ini, IKU-nya sekian, mereka memenuhi target, berarti dia bertanggung jawab pada job desk yang diberikan. Kurang lebih kayak gitu. Oh, berarti ya emang harus detail gitu ya, Mas, Iya, kalau mencampurkan iya, gitu iya. ya. Itu tadi ini menjadi menarik. Nah, untuk kita para pemula nih, Mas, menurut Mas Hilman, apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa dalam membuat CV buat melamar MSIB gitu, Mas? Kesalahan mahasiswa dalam buat CV itu hamin seminggu. Mendadak gitu ya. Ada. Biasanya apa ya? Teman-teman tuh kalau datang, MSIB udah mau tutup, kamu kok belum daftar? Bentar masih ngumpulin mood. Ya apa ya? Gak menyalahkan, tapi juga ya mungkin setiap manusia punya karakternya masing-masing. Cuman kesalahan paling utama kalau teman-teman bikin CV menurut saya itu sih. Jadi mereka bikin CV di waktu pendek sehingga proses cek and recheck itu tidak terjadi. Seringkali kalau saya temui CV teman-teman itu ada yang masih typo, ada yang masih apa ya, menjelaskan hal yang tidak linier dengan posisi yang dilamar. Jadi menurut saya di antara proses yang panjang tadi, proses yang terpenting untuk sebelum mendaftar yaitu proses check and recheck. Seperti teman-teman memastikan apakah sudah sesuai semua sebelum akhirnya saya daftarkan CV saya ke dalam platform MSIB. Karena teman-teman kalau di MSIB ya, kalau teman-teman sudah klik daftar di salah satu instansinya, teman-teman nggak bisa memperbarui CV-nya. Jadi kalau teman-teman memperbarui CV-nya, yang CV terbaru itu hanya akan terinput ke dalam instansi yang baru didaftar setelah diupload. Jadi instansi sebelumnya tidak akan terganti. Jadi otomatis yang CV di awal gitu. Jadi mengundur-undur itu hal yang penyakit sih kalau ibu saya bilang. Intinya nggak boleh mendadak gitu Iya, ya, iya, kalau iya. mau nyiapin Bener. persiapan MSIB gitu ya. Terutama bikin CV. Jadi teman-teman itu tadi beberapa tips dari Mas Hilman tentang membuat CV dan portofolio yang menarik nih. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang nggak kalah seru nih teman-teman, yaitu game rating pekerjaan, Mas. Jadi aku punya daftar pekerjaan yang relevan nih dengan lulusan teknologi pendidikan. Nah, nanti tugasnya Mas Hilman itu cuma memberi rating dari skala 1 sampai 10 berdasarkan menarik atau tidaknya pekerjaan ini menurut Mas Hilman, dan kasih sedikit alasannya gitu. Oke. Oke, ready Mas? Boleh. Berarti ini subjektif saja. Iya, Karena masing-masing menurut saya aja. ya. Oke. Oke. Pekerjaan yang pertama, instructional designer. Berapa tuh? Instructional design. Instructional design tuh kaitannya kalau nggak salah dengan ini ya, perancangan pelajaran ya. Mendesain. Mendesain pelajaran ya. 8 mungkin 8,5 mungkin. Alasannya? Karena itu juga pernah saya lakukan di DPR RI. Jadi di antara sebelum akhirnya teman-teman buat medianya, itu teman-teman merancang dulu proses pembelajarannya akan seperti apa. Instructional design itu menurut saya hal yang paling penting, apalagi di instansi ya. Sebelum akhirnya media atau bahan ajar itu dipersiapkan, yang terpenting kita mau gimana dulu ini proses pelatihannya nanti. Ya kurang lebih gitu. Oke, yang kedua, fasilitator di perusahaan. Kalau bilang di perusahaan ya 8,2 8,7 sering. Kenapa ada komanya nih Mas? Alasannya apa nih? Ya mungkin saya beri koma dikit deh. Terus saya mau rating 9, tapi saya juga tidak terlalu mengerti di bidangnya. Jadi mungkin pemberian angka 8 ini subjektif saya sendiri karena seberapa saya menekuni dan seberapa menurut saya itu penting. Mungkin tertarik gitu ya Mas? Ya tertarik. Tapi angka 8 masih di atas KKM ya.
Tapi kalau tadi nggak bilang Fasil kenapa 8,7 kenapa lebih tinggi daripada instructional design? Menurut saya instructional design itu kan rangka belajar atau kalau kita main tebak gitu, bisik-bisik kata ya kan, teman-teman ingat, yang paling bisa menyampaikan ke si peserta kita itu fasilitatornya loh. Jadi gini, dalam proses pelatihan tuh ya, tim Fasil itu kan yang paling apa ya, depan gitu loh. Apa ya, untuk membantu proses pelatihan. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, yang biasanya tanya kan fasilitator kan. Jadi menurut saya itu juga paling penting. Karena apa? Takutnya ketika proses pelatihan itu disampaikan dengan bahasa yang mungkin terlalu tinggi, tapi di beberapa perorangan itu tidak memahami dan Fasilnya tidak bisa memfasilitasi. Ya sama saja main tebak kata, tapi yang paling ujung nggak denger gitu. Bisa jadi apa yang didengar itu juga menurut saya yang paling penting gitu. Di lain kondisi ketika instructional design itu juga penting, tapi Fasil itu juga penting menurut saya. Oke, yang ketiga, konten kreator edukasi di media sosial. 8,8. Waduh, semakin tinggi tuh. Kenapa tuh? Menurut saya lebih kompleks konten kreator di dunia pendidikan ya. Karena apa? Setiap harinya dia harus ngeliat tren. Itu satu. Harus adaptif orangnya. Adaptif, aplikatif. Jadi semisal kalau sekarang trennya AI gitu, mereka ya otomatis gimana integrasiin AI ke dalam proses pembelajaran ini. Atau mungkin yang pernah ramai itu machine learning, sebagai macam. Jadi konten kreator menurut saya nilainya lebih tinggi karena kualitasnya lebih tinggi menurut saya. Gimana mereka bisa nge-reach out audience ya, menyesuaikan apa yang lagi tren dengan kondisi lapangan menurut saya susah. Oke. Yang keempat, konsultan teknologi pendidikan. Konsultan teknologi pendidikan ini juga salah satu role job saya di PT yang saya bangun bersama Mas Reng. Jadi sekedar informasi, saya juga kecil-kecilan mencoba membangun. Kalau dosen saya bilang itu kalau nyari kan udah kita bikin. Nah, akhirnya kita bikin itu. Salah satunya kita juga punya layanan konsultan pendidikan, konsultan sekolah sih, infrastruktur sekolah sih sebenarnya. Terus saya rate 9. Waduh, dia. Kenapa lebih tinggi? Menurut saya itu juga penting karena di sekolah itu kan juga punya target capaian kerja ya, yang mana itu juga akan masuk ke dalam akreditasi. Jadi akreditasi sekolah juga hal yang penting karena itu juga akan berdampak ke alumninya pun juga pada sekolahnya. Konsultan teknologi pendidikan itu juga punya role yang penting dalam proses menjembatani antara kemampuan dan kesediaan sekolah dalam melangsungkan proses pembelajaran. Jadi kalau di kacamata teknologi pendidikan itu harus sekolah digital tuh sekolah bisa maju. Gak harus pakai Canva itu sekolah bisa maju. Iya. Ya kurang lebih gitu. Jadi konsultan teknologi pendidikan tuh posisi yang penting juga menurut saya kalau di sekolah ya, atau mungkin di pendidikan dan keguruan, semisal pun instansi ingin buat sebuah pelatihan, mereka kan pasti melihat karakter yang dilatih seperti apa, umurnya berapa, metode yang paling sesuai gimana, strategi ajarnya gimana, ataupun media ajar yang digunakan. Kalau untuk anak-anak Gen video panjang, atau ternyata mungkin anak Gen Z lebih suka video-video pendek. Iya, yang singkat-singkat gitu. Nah di sana kan konsultan teknologi pendidikan bekerja di sana. Oke,
Terakhir nih Mas, Oke. ini pekerjaannya tuh biasanya sering jadi perdebatan teman-teman tab dan juga di luar non tab. Kalau semisal teman-teman tab ini, teman-teman di luar tab ini nanya ke teman-teman tab, kamu jadi guru ya nanti? Nah itu mesti kebanyakan teman-teman di sekitar aku itu langsung bilang kayak big no kayak gitu. Gimana tuh Mas? Jadi ini berarti apa ya? Bentar, saya mencoba cari jawaban yang cukup aman ya, karena tidak menyalahkan jadi guru gitu kan. Kalau saya sekarang sih bilangnya iya, tapi guru nggak harus di sekolah. Iya. Bisa jadi kalau teman-teman di instansi atau di corporation, teman-teman menjadi tim pidai suara gitu ya, atau mungkin coaching, trainer, itu juga guru loh. Itu dia juga nyampein ilmu loh. Jadi kalau kita bilangnya jadi guru ya, iya. Tapi kan nggak mesti guru di sekolah gitu. Tapi istilahnya kalau sekarang kan kita bilang semua itu tergantung supply and demand. Sebutlah demandnya itu perusahaan atau penyedia kerja. Supply-nya ya kita sebagai mahasiswa maupun alumni perlu mencari kerja lah ya gitu ya. Kalau ngomongin masalah rezeki mah ya jangan menutup diri gitu, kalau memang itu rezekinya. Tapi di lain pada itu, kalau untuk anak-anak teknologi pendidikan disesuaikan dengan kepeminatannya saja. Kalau memang sukanya jadi guru, ya ekspertis saja di bidang sana nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak mau jadi guru, terutama di sekolah, ya silakan kalian punya ekspertis di bidang lain, teknologi pendidikan di bidang lain. Kalau keluhannya anak-anak, kan saya menjabat di Ikatan Mahasiswa TEP seluruh Indonesia ya. Mayoritas itu yang dikeluhkan, aduh Mas, ini gimana ya kita ya? Dibilang mau jadi guru ya bisa, dibilang mau jadi pemonggo media ya bisa. Yang benar yang mana nih? Ya saya juga tanya, lah kamu nyamannya mana? Sebenarnya kalau kita punya banyak apa ya, banyak kompetensi, ya silakan disesuaikan dengan kompetensi yang teman-teman minati gitu. Jadi itu akan menyesuaikan sesuai dengan bagaimana teman-teman apa ya? Kalau saya artikan tuh apa yang kita pelajari itu seperti apa yang kita makan. Jadi kita akan bertumbuh sesuai dengan apa yang kita setiap kali makan. Kalau teman-teman biasakan untuk ngembangin media, teman-teman akan ekspertis di bidang media media developer, ataupun mungkin sangat erat dengan kurikulum terus gitu. Teman-teman bisa jadi instructional design. Jadi untuk mematahkan statement tetap jadi guru, ya dimulai dari teman-teman sendiri. Mungkin sekaligus iklannya. Jadi saya sama teman-teman Imat FC sekarang itu lagi nge-build program yang namanya Nets. Jadi ini juga rencananya ingin membantu teknologi rekan-rekan teknologi pendidikan untuk mengetahui prospek persebaran profesi, biar bisa membantu memetakan statement kalau kita cuma bisa jadi guru. Jadi di sana apa yang akan kita lakukan adalah nantinya akan kita buat data. Jadi NETS dulu itu kepanjangan dari National Educational Technology Talent Survey. Jadi kita kepingin bikin survei talent survei skala nasional terus pada bidang teknologi pendidikan. Harapannya bisa mengungkap di instansi itu posisi kita tuh apa aja sih. Jadi untuk mematahkan statement TEP jadi guru, yaitu kita cek dulu di lapangan memang apakah banyak anak TEP yang di posisi itu. Pun juga bisa apa ya, memberikan diferensi pilihan bagi teman-teman alumni untuk ternyata gak cuma mengincar bidang ini, ya bisa bidang lain gitu. Jadi teman-teman bisa lebih luas lagi dalam memilih prospek kerja. Pun ketika itu dilakukan dari sekarang untuk teman maba,
proses preparationnya dapat lebih jauh. Jadi kalau teman saya bilang itu untuk sampai teman-teman bisa layak di instansi itu jangan nyiapinnya di semester 7 ke atas. Sebelum Pendek banget itu gitu. Jadi ya harapannya sedari teman-teman mulai kuliah ini ya udah teman-teman dalami apa yang teman-teman suka gitu. Terkhusus kalau bisa ya di bidang yang linier. Jadi 4 tahun studi itu dapat dimaksimalkan dengan baik. Itu sih kalau dari saya. Intinya harus menekuni apa yang kita minati gitu Iya. ya Mas. Oke. Jadi tadi ratingnya berapa nih buat pekerjaan guru nih? Kalau guru ya, kalau guru saya 10. Paling mulia ya. Tapi ya semoga derajatnya bisa naik lagi. Oke. Wah, seru banget ya teman-teman mendengar beberapa alasan Mas Hilman mengenai pekerjaan-pekerjaan gitu ya. Nah, sesi ini pastinya membantu teman-teman teknologi pendidikan untuk lebih memahami prospek kerja di masa depan. Nah, terima kasih banyak Mas Hilman sudah berbagi banyak inspirasi untuk hari ini. Sebelum kita tutup, ada pesan motivasi untuk teman-teman pendengar kita? Yang pasti jangan takut nyoba sih, karena kita juga nggak tahu rezeki kita di mana kan. Siapa tahu mencobanya kita di awal itu langkah awal sebelum mencapai tujuan lain lebih besar lainnya. Udah itu aja sih. Oke. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Mas Hilman buat teman-teman. Semoga obrolan kita hari ini menginspirasi kalian untuk terus semangat mengejar impian kita gitu ya. Baik, sekian dari kami, sampai jumpa di podcast Ngopi V berikutnya. Bye. Bye.